Oke, semuanya apa kabar? Ya, ada Mbak Elva, ada Teh Ita, ada Mbak Ulan, sama Mbak Hesti. Oke, apa kabar? Sehat ya? Luar biasa, Alhamdulillah baik Mbak sehat. Hesti. Semangat, Mbak Ulan, sehat. Kang. Oke, kita malam ini sebenarnya kita nggak langsung membahas suatu hal yang berat ya, tapi mungkin kita akan sedikit banyaknya diskusi dahulu ya terkait dengan pengetahuan paling dasar kita semua tentang digital marketing. Ada beberapa hal yang mungkin nanti juga saya sampaikan sebagai materi yang sudah dijadwalkan. Kita akan bahas tentang mindset dan juga dasar-dasar dari digital marketing. Nah, semuanya kira-kira apa yang ada di benak dari teman-teman semua eh digital marketing ini? Mungkin sebagian sudah pernah dengar, tapi atau mungkin juga dengar-dengar, tapi kayaknya itu cuma sebuah istilah yang angin lalu. Tidak begitu intens dan ketika saya menawarkan dari tim penulis suhu untuk menawarkan kita belajar tentang digital marketing ini tiba-tiba tergerak ya untuk ikutan. Nah, apa nih yang menyebabkan dari teman-teman semua ini mau join gitu ya, mau ikut. Oke, coba kita ngobrol dulu. Mbak Hesti, gimana Mbak? Mic-nya belum belum on. Apa? Saya nggak paham Saya sebenarnya. nggak paham. Oke, nggak paham. Kasarnya cuma bilang mungkin gitu ya. Apa tadi kalau saya jawab di form itu saya bilang mengenal sesuatu, mengenalkan sesuatu atau menjual sesuatu melalui media digital gitu aja Oke, pemahaman sama. oke. Tidak salah, bahkan mungkin sudah menjawab ya semua definisi yang mungkin nanti kita akan bahas. Oke, tapi pertanyaannya adalah media digital itu apa, Mbak? Nggak tahu persis ya Nggak apa tahu. maksudnya. Belum mencari tahu juga ya secara kalimat benernya itu apa Oke. gitu. Oh, paling ya namanya digital ya berarti kaitannya dengan teknologi yang saat ini gitu ya. Berarti teknologi itu ya mungkin web, ya sosial media, Mm-mm. apa dan segala macamnya. Gitu. Oke, siap. Sebentar ya, saya agak budek satu nih sebelah suaranya. Saya mau ganti apa ya? Ganti. Cari ini dulu ya, cari headset ya. Suaranya sih kedengeran cuma sebelah, jadinya nggak enak saya ngikutin saya. Bentar di mana ya? Ah, ya. Oke, cek cek. Nah, suara saya bagus nggak? Bagus ya? Saya sih kedengeran ya, Oh, kencang lumayan. oke, mantap, siap. Oke, itu dari Mbak Hesti tadi. Oke, ada apa namanya? Tentang media digital, kemudian juga apa namanya? Ya, tadi ada mentionnya beberapa hal terkait dengan sosial media, terus juga ada website dan lain semacamnya. Oke, nah BTW gitu ya. Terus sebelum kita bahas yang lainnya lagi, saya nyapa dulu nih Kak Elva. Halo Kak Elva. Halo Kak, Halo Kak. Sibuk Kak Elva. enggak Kak, tadi izin baru sholat Isya dulu. Ah, siap, siap. Apa Kak Elva yang mendasari mau ikutan kelas digital marketing ini?
Eh, yang pertama sih karena tertarik ya, sempet denger juga kayak digital marketing apa gitu. Terus eh, hanya sebatas tahu, oh mungkin menjual tulisan lewat kata-kata gitu, entah itu nantinya nulis-nulis di website atau apa gitu. Jadi tertarik ingin tahu dulu digital marketing itu sebetulnya secara keseluruhan apa sih artinya gitu. Jadi arahnya tuh kemana sih kita gitu. Oke, jadi tadi lucu juga ya, menulis kan kata-kata ya, tapi kita menjual juga dengan kata-kata gitu. Iya. Menjual kata-kata dengan kata-kata, Wais, luar biasa. Itu ya kalau memang apa namanya mindsetnya seorang penulis tuh ya. Dahsyat. Oke, eh, ada produk yang mau dijual nggak dalam keseharian dari atau sehari-hari em, Kak Elva ini apa nih aktivitasnya? Kebetulan untuk saat ini sehari-hari paling ngajar sih Kak. Oh ngajar, ngajar apa? Iya. SD, sekolah dasar. Pada sahabat berarti ini ya semua mata pelajaran ya. Iya betul. Luar biasa. Oke, berarti kalau apa namanya dalam konteks digitalnya sendiri cukup familiar nggak? Kalau dari digitalnya cukup familiar sih Kak, kayak mungkin lebih ke main sosmed gitu, mungkin ya. Med, oke, betul. Terus ada lagi? eh Ya mungkin sih kalau sekarang kan yang viral kayak TikTok, IG Mm-mm, gitu. Jujur, mm-mm. kalau di bidang menulis sendiri, saya baru mulai gitu dan kebetulan memang kurang suka menulis. Tapi ingin mencoba aja gitu kayak membiasakan sehari menulis gitu kayak journaling gitu gitu pengen nyoba aja dulu. Oke, siap. Ini karena grupnya dari grup penulis subuh ya, jadi mungkin Iya masih betul. apa namanya produknya itu masih tentang tulis menulis. Oke, nggak masalah ya. Nanti kita akan coba gimana untuk memasarkan ya, memarketingkan sedang tentang tulisan itu. Tapi saya ingin kasih sebuah frame bahwa yang namanya digital marketing itu berarti kita akan memasarkan produk apapun. Yang mungkin memang menurut teman-teman itu worth it untuk dijual, untuk dipasarkan. Nah, jadi mau itu tulisan kita, buku kita, atau produk apapun kita ya, jasa itu bisa ya, bisa kita coba untuk pasarkan dengan media digital. Oke, tadi masuk ada satu lagi dari Mas Dedi, tapi mungkin out lagi ya, tidak ada kendala jaringan atau apa. Oke, saya ingin lanjut ya, nyapa yang lainnya. Ada Teh Ita. Halo Teh Ita. Kuma Kang Aan, Damang. Alhamdulillah. Sibuk Teh Ita. Lumayan lah menyibukkan diri. Menyibukkan diri luar biasa. Apa menurut Teh Ita digital marketing? Menurut saya yang awam teh ya. Awam Jadi Teh ya. menurut saya yang awam ya. eh Ya sebenarnya kalau dibikin simple ya kegiatan pemasaran gitu ya, kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media gitu kayaknya ya. Cuman medianya apa saya juga nggak tahu nih kalau misalnya blog, mungkin blog, website, email kayak gitu. Nah, saya sendiri kan nggak pernah bikin blog juga segala macam enggak. Tapi kalau secara sederhana nggak tahu nih WhatsApp tuh termasuk media juga untuk ini kan ya, Kang ya. Betul, kan digital. Ya, nah soalnya iya betul digital. Jadi sebenarnya dari pengalaman praktis sih sebenarnya. Jadi kalau saya posting di Kang kan saya memasarkan insurance ya. Kalau saya posting itu berefek gitu. Saya nggak sengaja sih sebenarnya. Jadi maksudnya misalnya udah bantu nasabah, terus saya bilang fokuslah pada kesembuhan anak. Jadi kalau ada billing rumah sakit yang gede, senyumin aja, aku bilang gitu kan. Oi. Nah tapi dari situ tuh iya, jadi sebenarnya kan memang true story aja gitu kan, sharing, sharing gitu kan, lebih ke edukasi. Tapi dari situ tuh berefek sih Kang. Jadi saya pikir kayaknya ini harus di apa ya? Harus di planning gitu ya, maksudnya secara beneran lah gitu kan.
Mm-mm. Ya dari situ berefek kan, ada yang nanya terus ya udah bisa bisa akhirnya jadi ini juga di nasabah berikutnya gitu. Padahal sih sebenarnya saya pengennya sharing apa ya kayak menginspirasi aja gitu kan. Nah, tapi Kang, kenapa saya pengen ikut ya sebenarnya digital marketing itu menurut saya ya mungkin butuh lah proses perencanaan, konsepnya kayak gimana gitu kan ya Kang ya. Idenya Betul. kayak gitu kali. Makanya saya pengen ikutan nih sebenarnya harus harus lebih terarah lah gitu dibanding Ya. secara natural aja mah gitu. Gitu Kang. Siap. Berarti ada ini ya, ada pemahaman yang sudah sebenarnya udah cukup tahu mungkin ya Teta ya tentang digital marketing ya. Kalau tadi nyebut-nyebut ada WhatsApp, ada ya pasti ya kalau misalkan di bidang apa insurance tuh kan pasti udah bahas tuh lumayan Mm-mm. sering mungkin ya. Mm-mm. Apa namanya di kita tuh di tiap-tiap perusahaan kan dikasih juga ya Hmm. tools gitu kan, Dignify atau apalah nama-namanya istilahnya. Tapi kan itu lebih ke apa ya Kang ya? Kalau secara personal ya kita sendiri harus punya perencanaan sendiri gitu ya Kang ya, perencanaan, terus konsepnya kayak gimana, itu kan lebih ke personal sebagai agennya atau tenaga pemasarnya gitu, menurut saya gitu Mm-mm. Kang. Betul, betul, betul. Oke. Kalau selama ini untuk apa namanya prospecting gitu, canvassing ke apa nasabah atau calon nasabah itu biasanya gimana tuh kalau insurance? Nah, tadinya di awal nih Kang, di awal kan udah saya udah gak lama kan konvensional Kang, Hmm. biasalah appointment kayak gitu ya, prospecting list, appointment, ketemu. Nah, itu ternyata di akhir-akhir ini itu justru saya dengan yang saya bilang itu, dengan saya posting, niatnya sih sebenarnya niatnya edukasi ya, saya Mm-mm. tuh sebetulnya. Tapi ternyata justru menimbulkan, iya, justru menjadi jadi ajang promosi jadi akhirnya gitu. Hmm. Jadi kan menanyakan nih gimana nih gitu. Jadi intinya gitu kalau sekarang-sekarang ini Kang, tapi jadi Oke. hibrid ya, jadi campur Oke. konvensional sama digital. Kalau dulu kan konvensional banget. Kalau yang sekarang nih justru udah mulai nih. Jadi saya posting-posting aja sih, Oke, gitu Kang. siap, siap. Posting-postingnya tuh sih saya sebenarnya bukan dari teori ya, kamu teori banyak kali ya insurance mah. Lebih kepada iya, lebih kepada apa ya? Story lah, story. Makanya pengen bikin buku kayak gitu kan. Oke, siap, 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 siap. Oke, terima kasih Taita insight-nya ya. Tadi ada konvensional ya, ada digital. Iya. Jadi secara konsep ya, secara konsep sih sama ya. Cuman memang mediumnya aja yang berbeda ya. Mm-mm. Eh Iya. satu apa namanya? Bisa istilahnya face to face gitu ya, door to door Iya. atau mungkin juga Tapi apa? luar biasa ini sih, luar biasa hematnya luar biasa kalau pakai digital. Ah, insya Iya, Allah ya. Karena betul, jauh penggunanya juga banget. semakin ini ya, semakin apa namanya? Udah jadi Pengen bagian pengen praktis. praktis. Heeh. Oke, siap-siap. Terima kasih, Teh Ita. Oke, Bisa nih kan. siap. Saya akan coba sapa yang lainnya ya. Sebentar. Soalnya ada Mbak Ulan ya. Mbak Ulan dari... Ya, Kang. Apa kabar, Mbak Ulan? Alhamdulillah. Baik, Kang. Gimana? Sibuk, Mbak Ulan? Ya lumayan sih. Tapi bisa lah. Tapi bisa ikut. Insya Allah bisa ikut fokus. Karena ilmunya itu worth it. Oke, waktu pernah belajar sebelumnya? Atau pernah mempelajari digital Kalau marketing? belajar, kalau belajar bener belajar tuh kayaknya belum. Cuman mungkin kalau nggak sadar kita ngelakuin ya. Udah sadar? Ya, betul, betul, betul. Kalau sepemahaman saya mah kan kalau digital marketing itu bagaimana memasarkan sesuatu lah produk pastinya produk digital itu via
medianya, kan medianya pasti online dengan bantuan internet. Misalnya kayak tadi WA, sosmed, email, telepon juga. Zaman dulu kan telepon bisa jadi sih telepon Iya. kayak gitu. Telemarketingnya dulu ya. Oh, mungkin yang pernah Telemarketing pengalaman. gitu sih Pak. Gitu, gitu sih Kang. Mm-mm. Oke, kalau Kalau sehari-hari apa? saya lebih banyak ini sih apa eh, ngulik aja, ngulik data. Ngulik data, data Hmm. apa? Data analis gitu. Enggak sih, enggak data analis, data Excel aja, Kang. Oke, siap. Berarti pandai ya main Excel. Biasa aja sih. Lupa-lupa juga sukanya rumusnya. Oke, oke, oke. Siap, siap. Berarti Mm-mm. apa nih motivasi kita belajar digital marketing di sini nih? Apakah sekedar Motivasi ingin tahu atau mungkin ada bisnis yang dijalani? eh, eh, ke- bukan ingin tahu sih, ingin memperdalam lebih dalam lagi secara benar gitu. Konsepnya digital marketing itu yang secara sistematis itu gimana kan? Ini kan aku lihat ininya jadwalnya kan dia Heeh, kan terstruktur kan dari sampai CEO-nya juga ininya heeh. berarti ini ada silabusnya. Jadi saya pengen bukan ingin tahu sih, ingin mempelajari dari basic sampai endingnya tuh gimana gitu. Endingnya Oke. kan pastinya akan menjual suatu produk digital kan. Nah, Mm-mm. siapa tahu saya punya hidayah gitu, dapat hidayah ada produk yang mau dijual digital. Kan produk itu nggak hanya tulisan juga kan, bisa Betul, yang betul, lainnya. betul. Siap, betul. Oke, siap. Berarti belajar ya tujuannya. Ya, Oke, siap. Terima kasih, Mbak Wulan. sama-sama. Oke, ada satu lagi nih, Mbak Kustina. Oke, apa kabar nih? Orang lama nih. Udah lama Iya, tidak alhamdulillah kabar berdiskusi. baik. Gimana sibuk? Sibuk banget kayaknya ya. Bukunya gimana? Udah terbit? Ini lah ya, sibuknya sekarang sih persiapan Ramadan nih tadi Isra Mi'raj gitu-gitu masih sibuk di masjid. Untuk buku yang waktu itu saya konsultasi masalah ininya ya apa cover itu di Hmm. penerbit kok lama sekali ya sejak Desember belum terbit sampai sekarang gitu. Tapi saya Oh, udah ikut antologi sekitar 15-an antologi Kak. Nah, itu kok nggak bisa memasarinya, baru terjual beberapa sih gitu, 6 atau berapa. Udah saya sebar di Shopee, um, Japri, kemudian di status BA, IG, YouTube, TikTok, tapi kok masih gitu ya. Saya jadi pengen banyak belajar dari Kang AA nih gimana caranya oh, memasarkan secara digital gitu. oke, oke. 15 Iya. ya luar biasa udah Mbak. Nah, ini si apa namanya? Si penerbitnya itu dia nerapin marketing apa tuh? Nah, kita harus perlu tahu juga nih. Kadang kita kan ada tuh paket-paket misalkan bayar berapa tuh ya ke Ya. penerbit. Terus kan nanti dipasang tuh di websitenya atau di apa media Mm-mm. sosialnya tentang karya tulis kita. Mm-mm. Gitu. Nah, kalau misalkan nggak dibantu dipasarin ya, ya mungkin itu yang agak sedikit harus kita makanya kadang harus selektif juga sih ya. Kalau kita misalkan mau menerbitkan buku, penerbitnya itu apa aja nih benefit yang Mm-mm. apa namanya yang akan didapat dari penulis. Ya, kadang memang ada yang penerbit yang udah setelah selesai terbit udah aja ya gitu. Seolah-olah ya baik lagi Mm-mm. yang jualan mah silakan aja penulis gitu. Tapi ya kalau yang bagus biasanya mereka ikut tuh menjual. Nah, di sana apa namanya si penerbit-penerbit itu yang menerapkan beberapa konsep penjualan ya termasuk dengan konsep digital marketing. Tapi Boleh tahu info Kang Aan ininya penerbit yang bagus gitu. Saya jujur kemarin by accident sih nerbitinnya buku solonya itu gitu loh. Dia ngajakin ini apa webinar, kemudian nyerahin ini gitu ya tulisan rutin setiap hari begitu jadi dibuatin cover, dibuatin ini lalu disuruh bayar gitu. Waduh, ini nah, kok kayak dijebak gitu saya merasanya. Jadi, ya, aduh, kok ternyata ya kecewa lah intinya gitu. Jadi, padahal buku pertama kan, aduh, jadi ya, mau saya tarik udah bayar, udah terlanjur saya ada effort di situ gitu kan, ya, ya, mau betul, ini kok betul. gimana gitu. Jadi,
Jadi pengen belajar ini intinya supaya nggak Hmm. kecewa. Ya. Ya kalau apa namanya penerbit yang bagus ya mau nggak mau memang yang bagus itu adalah penerbit mayor. Nah ya, tapi kan nggak selalu diterbitkan ya Ya, naskah. cuman ya itu Selektif memilih ini penulis sangat-sangat ya. selektif dan kadang juga Iya. bisa berbulan-bulan tuh naskah udah masuk gitu kan. Baru dikasih kabar ke kita misalkan 3 bulan ya masih mending kalau kabarnya itu selamat kemudian terbitan. Kalau dibalikin lagi kan, waduh udah kita tunggu berbulan-bulan. Tahu gitu dari awal kita misalkan terbit independen gitu ya. Oke. Iya. Tapi sebenarnya ya nanti kita ada beberapa ya sedikit nyambung mungkin ke agenda kita di pengemis subuh itu. Nah, saya juga sebenarnya ada beberapa program untuk kita memang nanti akan undang langsung dari penerbit-penerbit yang memang menurut saya itu bagus sih. Mm-mm. Nah, jadi ya ikuti aja ya. Insya Allah nanti hari Rabu ya kita ada bahasan dengan salah satu Mm-mm. penerbit. Oke, tuh. Oke, tapi balik Mm-mm. lagi ke konsep kita di digital marketing. Nah, ini yang akan kita bahas gitu selama kurang lebih 8 pertemuan kalau nggak salah ya 8 pertemuan di sepanjang Februari ini ya hitung-hitung kita bagi yang Muslim menjelang Ramadan kita persiapkan keilmuan kita ya untuk fight ya nanti di bulan Ramadan baik itu dalam sisi spiritual ataupun dari sisi apa namanya material ya percuanan. Nah biasanya karena kalau Ramadan tuh daya beli orang-orang tuh meningkat semua ya. Jadi kalau kita yang punya produk, ya mau itu produk apa namanya makanan misalnya atau fashion, apalagi ya ya keuangan mungkin ya termasuk insurance juga, atau anything lah ya, ataupun mungkin buku-buku kita yang sedang kita siapkan untuk dipasarkan di sesi Ramadan. Nah ini bisa kita coba eh, apa namanya bantu dengan digital marketing. Ya. Konsep dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan kita bahas sepanjang bulan Februari ini. Kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, sepertinya tidak akan ada yang join lagi. Sebenarnya masih banyak tadinya saya sampaikan 20 orangan sih ya. Ada 20 orang yang mendaftar. Cuman memang yang baru confirm ya, confirm eh, siap bergabung ya kurang lebih sekarang 5 atau 6 orang ya. 7 sebenarnya 7 kalau nggak salah ya. Tapi ya mungkin beberapa orang juga mengaku, aduh Kang saya lagi sibuk gitu kan. Jadi yang penting recordnya aja dulu dah gitu kan. Apa namanya untuk bisa disaksikan ulang. Oke, jadi jangan khawatir. Semua Zoom kita akan kita record. Jadi kalau misalkan berhalangan, yang mudah-mudahan bisa teman-teman semua saksikan lagi ya, tonton lagi untuk bisa dipahami lebih lebih dalam lagi. Tapi memang kelebihan dari live langsung di sini adalah tentu adalah kita bisa bertanya jawab, diskusi, terus juga ya saya pikir apa yang bisa disampaikan ini bisa lebih langsung difahami ya tanpa mungkin ada delay, tanpa mungkin juga ada beberapa hal yang mungkin membedakan antara kita nonton siaran langsung dengan siaran tunda gitu ya. Apalagi kalau siaran tunda kan udah tahu nih hasilnya, kadang yang nonton ulang tuh jadi ya berasa beda aja. Oke, yaitu kurang lebih 2031 kita sebenarnya nggak akan lama-lama ya karena ini adalah sebuah pertemuan kita pertama ya dan secara materi juga kita belum praktek ya, belum praktek, tapi lebih kepada konsep dulu lah ya, eh, teoritis lah ya, seperti itu. Nah, sebelum nanti kita juga akan ada praktek ya di misalkan di SEO atau mungkin juga di PPC ya. PPC itu pay per click ya, cara bagaimana kita membuat iklan di media sosial. Itu mungkin butuh praktek. Nah, beberapa hal saya harapkan mungkin teman-teman juga bisa mempersiapkan eh, tools ya, alat. Kalau memang punya laptop, misalkan ya, bisa nanti zoomnya sambil pakai laptop, misal ya. Atau misalkan lagi sibuk di jalan atau apa, ya nggak apa lah, minimal handphone ya. Cuman handphone juga kalau misalkan sambil zoom, sambil apa pegang handphone, nah itu mungkin juga akan merepotkan. Kalau misalkan ada handphonenya dua, itu bisa lebih memudahkan ya. Karena eh, ya prakteknya ya mungkin juga mungkin saya sendiri yang praktek, tapi mungkin teman-teman juga hanya menyaksikan, tapi seandainya misalkan bisa sambil mengikuti apa namanya
apa yang saya contohkan. Nah, itu mungkin lebih lebih bisa dipahami nanti sama teman-teman. Oke. Terus semua materi ini kita akan ujikan ya. Saya menjanjikan bahwa mengikuti kegiatan pelatihan ini juga memang apa namanya bersertifikasi ya. Jadi karena ini bersertifikat, saya sebagai penanggung jawab yang akan mengeluarkan sertifikatnya juga bertanggung jawab atas kompetensi dari teman-teman semua ya. Karena eh, bagi yang mungkin membutuhkan sertifikatnya untuk misalkan pekerjaan gitu atau misalkan meyakinkan klien, saya beneran kok seorang digital marketing gitu. Karena kalau nanti udah beres ya teman-teman dapat sertifikat berarti bolehlah ya teman-teman mengaku bahwa teman-teman adalah seorang digital marketing spesialis. Jadi istilahnya hmm, ayo gitu kan. Ketika ada project, ada hal dari klien yang mungkin bisa bantu nggak iklanin produk saya misalkan tentang fashion, baju, misalkan. Wah, apalagi nih kalau udah bulan masuk Ramadan, eh, ya doakan saja. Mungkin saya juga banyak orderan gitu untuk membantu para UMKM-UMKM yang memasarkan produknya. Atau misalkan teman-teman yang apa ya tadi ya seperti profesi seperti Teh Ita ya seorang profesional di bidang insurance misalkan ya bagaimana cara untuk memprospek agar juga kita lebih efektif ya dan juga lebih efisien dalam apa misalnya mencari nasabah gitu kan, mencari orang-orang yang memang tepat gitu kan. Tidak mesti kita seolah-olah masuk ke hutan belantara yang masih gelap gulita ataupun juga masih begitu luas, tidak ada jalan yang memang akhirnya kita sembarangan aja nih kita kan masuk ke hutan. Tuh, beruntunglah kalau misalnya kita menemukan sebuah apa namanya lahan yang bagus, tapi kalau misalkan kita terperosok ke tempat yang salah ya sebenarnya bukan hanya dari sisi waktu, mungkin dari sisi biaya juga mungkin ini menjadi suatu hal yang cukup merugikan. Ya itu mungkin sisi ekstrimnya ya. Gitu. Tapi sekali lagi ya, di tulisan sebelumnya yang saya share ya kepada teman-teman semua itu apa namanya ada hal-hal yang sebenarnya lebih luas gitu. Kita tidak serta-merta di itu cuman berkaitan tentang iklan, ya. Tidak serta-merta berkaitan tentang iklan, tapi juga berkaitan dengan aktivitas-aktivitas organik kita. Seperti misalnya kita membuat konten, ya. Konten baik itu konten visual ataupun konten tekstual. Nah, ini juga mungkin perlu kita tentukan dulu eh, maksud dan tujuannya sehingga apa yang kita produksi sebagai konten ini bisa lebih eh, sesuai ya, lebih mengena kepada audiens, kepada orang-orang yang memang menjadi target dari pasar kita. Oke, saya pikir itu pengantarnya dan sekarang saya akan masuk ke materi ya yang mungkin sedikit aja, tidak terlalu banyak, tapi ini menurut saya penting ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada buku catatan, silakan dicatat. Nah, tapi kalaupun nanti udahlah nanti saya nonton recordnya aja juga nggak apa-apa ya. Tapi saya pernah kalau nggak salah menyatakan ya, mencatat itu menjadi suatu hal kegiatan yang lebih masuk ke ingatan ya dibandingkan kita hanya dengan berusaha untuk mengingatnya dari menonton ataupun dari sekedar auditori kita. Oke, jadi kalau misalkan ada catatan silakan dicatat. Oke, saya akan share screen. Ini tampilannya gini. Mari lihat aja. Oke, tampil ya. Ini mohon maaf ya, visualnya agak minimalis, nggak apa-apa ya. Yang penting kontennya. Oke, ada yang ngechat siapa nih? Oh, Mbak Hestia, saya ingin ikutan kelas ini juga. Mungkin bisa membantu konten video dan foto di sosmed. Bisa FYP kan lumayan dapat duit. Nah, apakah digital marketing ini membantu seperti itu juga? Ya,
Betul ya, secara materi ada materinya ya tentang gimana caranya kita membuat konten ya. Tapi ya itu mungkin hari keberapa ya, saya lupa ya. Ada tentang kontennya. FYP itu sebenarnya sama kayak kita belajar SEO ya. Gimana caranya kata kunci ya, konten-konten kita tuh bisa masuk ke halaman paling depan ya. Ke halaman yang paling utama dari media yang kita gunakan. Misalkan kalau mainnya TikTok ya berarti FYP istilahnya ya. Tapi kalau Instagram itu adalah maksudnya apa? Explore ya kalau nggak salah ya. Eh, ya kurang lebih itulah ya sama aja. Nah kalau di Google atau di mesin mencari itu namanya halaman pertama dan kita sebutnya dengan SEO, Search Engine Optimization ya. Optimization. Tuh. Oke. Oke, kita masuk ke mindset digital marketing. Teman-teman sekalian, di mana-mana kita mau belajar apapun itu, yang harus kita awali itu adalah mindsetnya dulu ya. Dan mindset ini juga terkait dengan pengetahuan kita. Tadi kenapa saya misalkan di awal bertanya tentang eh, s- apa namanya, seberapa jauh sebenarnya teman-teman itu paham tentang digital marketing. Karena ini yang mungkin akan saya sesuaikan. Saya tidak serta-merta mungkin langsung ibaratnya gini, saya level saya misalkan seorang dosen yang mengajar para mahasiswa. Tapi ketika misalkan saya diminta untuk mengajar ke anak SD, nah saya nggak mungkin dong pakai istilah-istilah yang saya ajarkan dengan bahasa mahasiswa. Ya. Nah, intinya kita sebagai pengajar kita harus ngukur dulu sampai mana pemahaman dari audiens kita atau dari apa namanya ya dari murid-murid kita sehingga bahasa yang akan kita sampaikan itu harusnya bisa lebih difahami oleh murid kita. Oke, nah saya katakan mungkin bagi teman-teman rata-rata di sini semua baru ya. Di sini rata-rata mungkin bahasa tadi apa istilah itu awam ya, awam tentang digital marketing. Oke. Kalaupun mungkin ada yang lebih ahli dari saya, nah, kalaupun ada yang lebih paham dari saya, nah, saya harap sih teman-teman semua bisa mengosongkan gelasnya dulu. Pernah dengar ya istilahnya ya? Jadi dalam kita belajar ya dimanapun atau kapanpun, ya, kalau kita memang berniat untuk belajar, sebenarnya kita istilahnya kosongkan gelas dulu. Maksudnya apa kosongkan gelas dulu? Ya gelas itu ibaratnya adalah otak kita. Ketika memang otak kita misalkan sudah ada isinya, dan saya misalkan berbicara ini ibaratnya adalah air yang ingin dimasukkan ke dalam gelas, nah itu akan tumpang tindih tuh, gitu ya. Akan tumpang tindih. Apa yang saya katakan, terus apa yang ada di dalam gelas teman-teman semua, itu akan tumpang tindih. Ya masih mending kalau misalkan eh, apa ya bahan yang saya coba sampaikan itu bisa membuat apa namanya isi dalam gelas atau otak dari teman-teman semua itu masuk gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah penuh, sudah full, nah, itu mungkin yang meluber itu adalah apa yang saya ucapkan, apa yang saya katakan. Nah, ini menjadi istilahnya tidak mengosongkan gelas gitu kan. Teman-teman join tapi apa namanya? Ya sebenarnya nggak ada yang dibawa pulang tuh, nggak ada yang disimpan dari pembelajaran kita di malam. Oke, ini terkait dengan mindset juga. Kalau misalkan memang saya sedikit tadi bertanya apa itu digital marketing itu sebenarnya mengukur mindset. Ya. Karena mungkin ada yang pemahamannya adalah eh, pemasaran alat-alat digital mungkin ya. Nah itu kurang kurang begitu tepat ya. Tapi kalau misalkan pemasaran dalam konteks berbagai media digital, nah itu sebenarnya kita sudah masuk ke tahap definisi. Ya. Jadi digital marketing itu apa? Digital marketing itu adalah pemasaran yang memang dilakukan di semua media-media digital. Apa itu media digital? Kita sebut contohnya adalah Google, saya. Terus apa lagi? Facebook, Instagram, TikTok, ya. Terus ada LinkedIn, ya. Ada Twitter, ya, atau X. Kemudian di dalam handphone kita masih ada WhatsApp, ya, tadi disebutkan. Apalagi coba game, ya, game media digital, ya. Nah, kalau mungkin yang suka main game
kita akan betapa bosannya atau betapa sebalnya kita kalau misalkan lagi main asik-asik main game ketemu dengan iklan gitu ya, ketemu dengan banner-banner, pop up ya, flyer-flyer yang muncul yang sebenarnya kan itu bisa tepat sasaran atau bisa juga mungkin malah mengganggu dari pengguna. Tapi nggak masalah, itu yang penting adalah konsepnya di belakang itu ada seorang digital marketer yang berusaha memasarkan produknya. Oke. Nah, itu ya. Jadi semua bentuk pemasaran di bidang digital itu adalah eh, digital marketing. Oke, sebentar pencet lagi. Mindset digital marketing itu ada tiga ya. Ini saya nomornya agak kacau ya. Maksudnya nomor satu, satu pemikiran strategis, dua adaptif dan fleksibel, tiga berorientasi pada data. Ya, jadi mindset digital marketing yang pertama adalah tentang pemikiran strategis ya. Kita perlu memahami tujuan bisnis dan bagaimana digital marketing dapat mendukung pencapaian tersebut. Ya, ini yang paling dasar ya, teman-teman. Sebenarnya digital marketing itu ditujukannya untuk bisnis ya. Ingat ya, catat ya, untuk bisnis. Kalau misalkan niat teman-teman untuk belajar ya boleh gitu. Tapi kita akan belajar tentang bisnis sebenarnya. Ya, bisnis itu tentu pada akhirnya adalah butuh produk, butuh barang yang harus kita jual. Ya, jadi makanya tadi saya tanya, oke lah nggak masalah untuk belajar. Cuma nanti akan cukup menyayangkan kalau memang sebenarnya tidak di follow up dengan kita melakukan bisnis. Bisnisnya apa aja untuk digital marketing ini? Setahu saya sih bisa apa aja. Setahu saya bisa apa aja. Termasuk bisnisnya adalah bisnis digital ataupun bisnis yang memang seperti ya barang, infrastruktur bisa, atau mungkin juga apa namanya, manufaktur ya. Teman mau jualan makanan, cireng, cilok gitu ya, atau batagor, apalagi ya yang viral-viral gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya ada caranya gitu kan. Gimana caranya kita berjualan, tapi gimana caranya juga jualan kita tuh bisa tepat sasaran dengan memanfaatkan alat media digital. Ya. Di Bandung tuh ya, sepertinya makanan viral itu bisa tiap hari ya. Kalau misalkan teman-teman termasuk penyuka kuliner, setiap daerah tuh ada aja yang bikin buat kita harus belanja gitu ya. Tadi ya, entah itu kita beli seblak, gitu, misalnya atau beli cireng, beli cimol, beli bubur ayam, anything lah ya. Dan fenomenanya adalah kebanyakan, bukan kebanyakan ya, beberapa orang tuh datang membeli bisnis orang lain ya, produk dari orang lain itu karena ngelihat dari alat digitalnya, dari Instagramnya, dari Facebooknya, ya, dari TikTok, sehingga mereka terpancing untuk menjadi konsumen dari bisnis orang-orang yang melakukan pemasaran digital. Ya. Jadi memahami tujuan bisnis dan bagaimana digital marketing dapat mendukung pencapaian tersebut, selanjutnya adalah merencanakan kampanye dengan mempertimbangkan audiens target dan saluran yang tepat. Kita akan mendengar istilah sering istilah kampanye atau campaign ya dalam konteks digital marketing. Ini akan sering sekali nanti disebut-sebut ulang-ulang. Apa itu kampanye? Oke, sama ya. Semua kampanye itu definisi sama. Seorang caleg akan berkampanye memasarkan dirinya sendiri, gitu ya. Memasarkan ide-idenya, memasarkan apa program-programnya. Nah, ketika mereka turun ke lapangan, mengajak banyak massa, orang-orang menyebutnya itu melakukan kampanye. Ya sama ya, dalam digital marketing juga ada yang namanya kampanye. Campaign ya, campaign. Gimana caranya kita mendatangkan banyak massa, terus kita menyampaikan apa tujuan kita berkampanye, itulah yang disebut dengan ya campaign ya, yang disebut dengan kampanye. Tapi gitu ya. Nah, campaign di digital marketing tentu berbeda dengan campaign konvensional tadi ya.
effortnya sangat-sangat jauh berbeda ya. Untuk konvensional di lapangan kita mungkin harus ya secara cost gitu, secara biaya mungkin lebih tinggi. Tapi kalau dalam konteks digital marketing ini relatif murah sih, relatif murah. Bayangkan misalkan kita ingin mendatangkan 10.000 orang di lapangan di Monas misalkan ya, 100.000 orang di Monas gitu ya, untuk promosi produk apa ya misalkan ya kalau di Monas 100.000. Ya misalnya kita termasuk perusahaan yang besar gitu ya, apa namanya? Ya mungkin ada artis yang mau rilis lagu baru gitu ya, nah, mereka akan membuat kampanye atau promosi di Monas itu bikin panggung. eh, Ya syukur-syukur gitu ya ada orang yang berminat untuk datang. Tapi kalau yang enggak, biasanya kan harus ada tools-tools marketing atau alat-alat marketing yang dikeluarkan. Kita harus bikin flyer yang banyak gitu. Informasi di apa namanya di billboard, spanduk-spanduk ya. Apalagi ya termasuk mungkin ada penonton bayaran gitu ya untuk bisa hadir. Nah, itu mungkin biayanya bisa sangat sangat tinggi. Tapi dalam digital marketing, gitu ya, cost untuk kampanye ini cenderung lebih murah sebenarnya. Dan masa yang akan melihat produk kita itu juga bahkan bisa sangat banyak gitu ya. Kalau misalkan kapasitas sebuah gedung, sebuah ballroom itu misalkan berapa ya, 2.000 gitu ya. Kalau kita misalkan gedung nikahan aja kapasitasnya 2.000 gitu dan kita harus mengeluarkan sewa bangunan sewa gedung itu 20 juta misalnya satu hari 20 juta satu hari untuk mendatangkan 2.000 orang misal. Oke, dengan digital marketing biayanya itu bahkan bisa satu orangnya itu 1.000 rupiah atau bahkan kurang. Oke. Kita minta orang melihat iklan kita cukup membayar 1.000 rupiah atau bahkan kurang itu. Ada yang dulu zaman zamannya saya pernah apa ya melakukan campaign gitu ya, itu bahkan bisa sampai ke 50 rupiah gitu per orang yang melihat konten kita. Bayangkan ya, 50 orang. Dan itu misalkan audiensnya yang bisa datang itu sampai jutaan. Bisa 10 juta orang yang nonton, 10 juta orang yang melihat konten kita. Nah, itu modalnya dari iklan, ya, dari digital marketing. Oke, yang kedua adalah adaptif dan fleksibel ya. Mindsetnya adalah berarti kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan tren dan teknologi dalam dunia digital. Kemudian menguji dan mengubah strategi berdasarkan hasil dan feedback dari audiens ya. Adaptif, kita harus tahu nih trennya teknologi di dunia digital. Kalau lagi ramainya TikTok, ya jualan TikTok. Kalau ramainya di Shopee, ya, gunakanlah affiliate Shopee. Apalagi lagi ramai di Instagram atau cocok produk kita di Instagram, jualan di Instagram. Dan seterusnya ya, kita harus adaptasi. Jangan memaksakan juga kalau misalkan produk kita nggak cocok dijual di Facebook, terus aja ya di Facebook. Ya, walaupun tadi ya, eh, sepemahaman saya sih tidak ada yang tidak cocok sebenarnya. Selalu ada cocok. Ya. Selalu bisa kita cari celah kecocokannya kalau kita bermain digital marketing. Kemudian dia menguji, mengubah strategi berdasarkan hasil dan feedback. Nah, tadi ini juga bisa menjadi bahan untuk analisis dari produk kita. Kalau misalkan kita pemasarannya di dunia digital, feedback dari audiens itu bisa lebih lebih jujur gitu, ya, lebih cepat juga. Beda dengan kalau kita pemasarannya di offline ya, atau di tempat-tempat tertentu yang memang tidak begitu cair ya interaksi antara pebisnis dengan customer. Kemudian yang terakhir adalah berorientasi pada data. Menggunakan analisis data untuk mengukur kinerja kampanye, membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian memahami metrik penting seperti konversi, klik, dan ROI, ya, ROI untuk mengevaluasi efektivitas. Ini juga menguntungkan bagi kita. Data ya, data. Zaman sekarang data itu ibaratnya emas. Yang saya katakan, data itu ibaratnya emas. Teman-teman sekalian, sadar nggak gitu? Mohon maaf ya. Sadar nggak bahwa nomor
apa ya? Saya membangun penulis subuh, misalnya, membangun 30 hari journaling, membangun ini juga ya, digital marketing, itu saya bermain dengan yang namanya data. Nah, ya, bermain dengan data. Saya nggak memasarkan ini ke sembarang orang. Program ini tidak dipasarkan ke sembarang orang. Tapi program ini memang saya pilih hanya ke orang-orang yang menurut saya akan mengikuti program ini. Ya, ya inilah yang disebut kita berorientasi pada data. Jadi kita berjualan, kita memasarkan produk, baik itu buku kita, tulisan kita, ataupun mungkin juga apa namanya produk-produk jasa keuangan, jasa travel, misalnya umroh, haji. Gak bisa tuh kita semuanya itu kita tawarkan ke semua orang. Gak bisa. Kita harus bikin analisis ya. Kita harus segmentasikan audiens kita tuh siapa ya. Tadi ya istilahnya, nah kalau saya misalkan ya, eh, punya produk mengajar tentang filsafat misalnya, saya nggak mungkin memasarkannya ke anak SMA atau ke anak SMP atau bahkan ke anak SD. Ya, kita harus mengabaikan itu. Fokuslah pada data yang kita punya. Ya, kita tuh cocoknya tuh jualan tuh kemana, ke siapa. Ya. Jadi inilah yang dipelajari di digital marketing. Kita akan nanti juga ada istilahnya olah data. Nah, tadi kan ada Mbak Bulan ya, jago Excel. Nah, Excel ini nanti kita akan bisa manfaatkan ya lebih jauh untuk pengolahan data. Seperti itu. Oke. Di apa namanya di penulis subuh atau di data yang punya nomor-nomor ada tuh kan nomor-nomor handphone dari teman-teman semua ya. Bayangkan gitu ya, apakah saya mengirim semua informasi ke semua nomor? Enggak. Jadi hanya orang-orang yang tertentu, yang segmen tertentu yang mungkin akan dapat nomor WhatsApp dari nomor admin ya. Itu karena kita punya data yang dianalisis seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Itu ya tentang mindset digital marketing. Nah, ini harus dicatat baik-baik ya. Ini harus dicatat baik-baik. Ada yang namanya funneling dalam digital marketing atau dalam marketing secara keseluruhan itu ada yang namanya purchase funnel atau kita singkat aja funneling ya. Funneling itu corong ya, corong. Teman-teman tahu corong? Ya. Ya ini corong itu tempat apa namanya? Kalau kita ngisi bensin yang eceran tuh ya di pinggir jalan kan ada tuh ya corong, nah funnel ya. Nah, bentuknya kayak gini. Oke, ada yang namanya konsep AIDA. 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 Ya. Apa itu AIDA? Oke, konsep funneling atau konsep corong ini eh, adalah eh, pemasaran atau aktivitas-aktivitas digital marketing setidaknya harus mengacu ke konsep AIDA ini. Ya, konsep yang pertama adalah awareness. Awareness itu artinya kita membuka kesadaran. Oke, saya ini dulu ya, artinya dulu. Awareness itu adalah kesadaran. Kemudian di bawah selanjutnya ya, jadi tahap ya, kayak tahap kita akan membuka kesadaran dari customer kita, pembeli kita, audiens kita, dari apa ya, yang tidak tahu dengan produk kita, yang tidak kenal dengan buku kita, misalkan, yang tidak kenal dengan siapa kita, kita akan kasih tahu. Ya. Caranya kita harus membuat campaign awareness, ya. Campaign kesadaran, kampanye kesadaran. Ya. Kita mau jualan buku, ya. Buku kita mungkin konsepnya tentang self help gitu ya.
Mungkin self help itu identik dengan kesehatan mental, psikologi gitu ya. Terus apalagi apa ya? Ya nasihat-nasihat gitu ya. Motivasi dan lain semacamnya. Kita sudah menulis bukunya, kita punya produknya. Nah, cara memasarkannya adalah kita harus membuka campaign awareness ya. Kenapa? Ya ini adalah tahap pertama di mana-mana orang yang mau jualan produk, kita harus memberitahu ke orang yang memang akan menyukai produk kita. Ya, makanya kita akan membuka campaign awareness. Ya. Misalkan saya punya buku dan akan dijual di masyarakat Bandung, gitu ya, di wilayah Bandung. Nah, inilah campaign awareness-nya itu adalah gimana caranya banyak orang yang tahu dengan produk kita seluas-luasnya. Oh, ya, maka kita akan membuka campaign awareness. Jadi yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian ada tahap selanjutnya adalah interest. Interest itu berminat ya, minat. Ya. Jadi orang kita pasang iklan nih. Oh, Kang Aan ternyata jualan buku. Gitu ya. Nah, itu kan berarti ada customer kita tuh dari yang empat tahap tidak tahu menjadi tahu. Nah, berarti campaign awareness kita sudah berhasil tuh. Ya. Ada orang, sekian puluh ribu orang tahu bahwa Kang Aan jualan buku. Selanjutnya masalahnya adalah tahu aja nggak cukup. Ya. Orang harus minat gitu ya. Harus minat terhadap buku kita. Ya. Si A tahu bahwa Kang Aan jualan buku. Tapi ketika misalkan eh, bukunya buku apa? Oh, bukunya tentang self help. Aduh, saya mah nggak suka buku-buku yang kayak gitu, gitu. Itu berat bagi saya. Saya mah sukanya adalah misalkan ya buku tentang memasak, gitu ya. Buku tentang atau mungkin bahkan buku akademik ya, buku pengajaran. Itu baru saya bisa baca. Gitu. Tapi kalau buku-buku populer atau buku-buku apa namanya yang ada di toko-toko buku itu tidak begitu berminat bagi beberapa orang. Ya. Maka dalam kita membaca perjalanan dari customer, kita paham bahwa tahu aja nggak cukup. Kita harus membuat orang yang tahu produk kita itu menjadi berminat. Ya. Oke, nah, ini campaign-nya berbeda lagi. Antara campaign awareness dengan campaign interest itu pasti berbeda. Kalau awareness itu membuat orang tidak tahu menjadi tahu. Nah, kalau campaign interest itu dari yang tahu menjadi berminat. Ya. Oke, kita akan bahas nanti lebih jauh. Nah, dari interest kemudian minat aja juga kadang nggak cukup gitu ya. Kadang nggak cukup. Kenapa? Karena ada orang yang pada dasarnya dia berminat gitu ya. Dia berminat. Tuh. Tapi dia tidak mencoba untuk melakukan apa namanya? Ibaratnya di atas minat tuh ada yang namanya desire. Ya, dia apa ya bahasanya? Gairah ya, bergairah. Ya. Jadi tidak eh, tahu gitu ya, naik ke berminat. Nah, dari minat itu harus dinaikkan lagi ke bergairah, desire. Maka campaign-nya juga ini harus dinaikkan lagi gitu ya. Bukan campaign yang sama seperti sebelumnya, bukan campaign tentang awareness, bukan campaign tentang interest, tapi gimana caranya campaign kita itu eh, lebih menyempit lagi bahwa dari sekian banyak orang yang berminat dengan buku kita, kita harus menaikkan lagi menjadi orang yang tergopoh-gopoh, ter apa ya, terdesak, terdesak segera harus membeli buku yang kita buat. Nah, inilah yang namanya gairah. Oke. Nah, baru tahap akhir dari proses eh, penjualan, proses bagaimana kita memasarkan produk kita adalah tahap action. Ya.
Jadi kalau desire itu udah tahap membuka dompet gitu ya, membuka dompet, hmm, ada uangnya, baru dia action. Nah, action itu adalah membayar, membayar produk kita, ya. Nah, inilah yang dinamakan konsep AIDA, ya. Jadi tahap digital marketing, ya, saya ingatkan lagi ya, tahap digital marketing itu setidaknya ada 4 tahap, ya. Tahap yang pertama adalah tahap membuka kesadaran, oke, ya. Jadi dari yang tidak tahu harus menjadi tahu. Kemudian tahap kedua adalah tahap interest, di mana orang yang sudah tahu dengan kita, dengan produk kita, itu harus ditingkatkan, jangan cukup tahu, kamu harus berminat, kamu harus berminat. Nah, tahap minat itu sebenarnya baru tahap niat, gitu ya, baru tahap niat. Tapi dari niat itu harus eh, menuju aksi, ya. Sebelum aksi, tapi di situ ada desire. Jadi dia mempersiapkan aksi, ya. Dia menyiapkan uangnya, dia mengisi formulir, ya, untuk mendaftar. Nah, itu desire, ya. Terus dia apa ya? Ya datang ke toko, terus ya hal-hal yang memang pada akhirnya dia menunjukkan tentang sebuah eh, keinginan, ya, gairah untuk membeli produk kita. Dan tahap terakhir adalah tahap dari desire ke action. Oke, saya akan sedikit lebih perdalam, ya, beberapa poin konsep AIDA ini. Yang pertama adalah awareness atau kesadaran. Oke, definisi dari awareness adalah tahap ini berfokus pada menciptakan kesadaran tentang produk atau layanan di kalangan konsumen. Tanpa kesadaran, konsumen tidak akan tahu bahwa produk tersebut ada. Iyalah, kita jangan berharap, ya, ada pembelian kalau orang itu nggak tahu. Nah, walaupun tadi orang yang tahu pun belum tentu membeli. Nah, ini jangan berharap pada orang yang nggak tahu mau membeli. Ya. Mohon maaf, ya, mohon maaf aja tadi saya bilang. Em, Mbak Kustina tadi bilang baru terbeli mungkin 5 piece buku. Nah, pertanyaannya adalah seberapa banyak orang tahu bahwa Mbak Kustina itu menerbitkan buku dan menjual buku, ya. Kalau mungkin jumlah apa namanya pembelinya masih sedikit, nah, ya, ya, perbandingannya adalah saya yakin gitu, ya. Ya, kalau yang beli 5 mungkin yang tahu cuman berapa, ya? Mungkin 100 orang lah. 100 orang yang tahu ada buku dengan judul yang ditulis oleh Mbak Kustina. Ya. Karena ini mah hukum alam, ya, hukum alam. Tidak semua orang yang tahu pasti membeli buku atau membeli produk kita. Ya. Makanya akan ada persentase. Berapa orang yang tahu dibandingkan berapa orang yang beli. Pasti kan lebih kecil yang beli kan. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan baru 5 misalkan. Nah, berarti kalau prinsip funneling kan kalau ke atas itu makin besar, ya. Nah, berarti yang aware-nya itu berapa? Gitu. Yang terbeli 5 berarti yang aware ya paling ya 100 orang lah paling banyak juga. 5% kan berarti yang beli. Ya. Jadi PR-nya apa? PR-nya itu adalah meningkatkan kesadaran dulu. Ya. Kasih tahu dulu banyak orang tentang produk kita. Tentang hal-hal yang mau kita jual. Atau bahkan bisa jadi yang kita jual itu bukan barang atau jasa. Tapi memang diri kita. Ya itu termasuk jasa, ya. Kita misalnya seorang profesional. Saya misalkan sering ini, ya, mengadakan webinar gitu, ya, mengajar konten-konten beberapa hal teori-teori tentang digital marketing, tentang psikologi, tentang penulisan, gitu. Eh, yang ikut sekarang, nah ini sekarang yang ikut mungkin di bawah 10 orang, ya. Pertanyaannya, saya mungkin memberitahunya ke berapa orang? Kebayang nggak cuma berapa orang? Ya. Nah, ini hukum alam, ya. Ini adalah teori yang saya pikir berlaku di mana-mana, ya. Oke. Kalau mau banyak pembelian, harus semakin banyak membuka awareness, kesadaran ke sebanyak-banyak orang. Oke. Nah, dengan digital marketing,
kita akan memberitahu sebanyak-banyaknya yang kita mampu untuk ya terkait tentang dengan produk kita, dengan barang kita, baik itu buku, jasa, atau apapun lah ya, seperti itu. Karena apa? Karena hukumnya seperti itu. Semakin banyak orang tahu, ya insya Allah semakin banyak orang yang beli. Oke, strateginya apa nih? Oke, pertama iklan yang menarik. Menggunakan iklan yang mencolok di berbagai platform, baik online maupun offline, untuk menarik perhatian audiens, untuk menarik perhatian audiens ya. Jadi kalau kita menggunakan iklan ya. Ya, yang kedua adalah gunakan media sosial. Manfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan konten yang menarik. Tapi Kang, misalkan Instagram saya followernya cuma 100 orang, cuma 500 orang. Atau paling banyak 1000 orang gitu kan. Gimana biar kita pakai media sosial, follower kita banyak gitu ya. Terus konten-konten kita banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang suka. Gimana caranya? Ya, itu sebenarnya beda beda ranah ya. Walaupun masih masih dalam konteks digital marketing ya. Tapi untuk menambah follower, untuk hal-hal yang lain itu namanya ada sosial media marketing. Oke, tapi itu masih dalam konteks digital marketing sih. Kalau nggak salah kita ada judulnya juga ya. Kita akan belajar tentang sosial media marketing. Ya. Oke. Gimana caranya kita banyak follower di media Instagram? Ya sama ya konsepnya. Kalau kita ingin banyak follower, ya, ya kasih tahu banyak orang bahwa saya itu punya Instagram gitu kan. Ya. Eh, Teman-teman sekalian ikutan program-program saya, misalkan ada Pernah Subuh, ada 30 hari journaling, kemudian sekarang digital marketing, kira-kira gitu ya. Dari sekian ratus orang yang join ya di apa namanya di program yang saya kelola, berapa saya akan sebut ya, berapa ratus ribu orang yang sudah melihat iklan. Itu udah ratusan ribu. Dan yang join mungkin hanya sekitar 300 atau 400 orang. Oke. Ya, seperti itulah. Saya harus menyebarkan seluas-luasnya program ini ke banyak orang. Baik di media sosial ataupun di internet, gitu ya, di Google, dan lain sebagainya. Kemudian kita ada SEO dan SEM. SEO itu Search Engine Optimization. SEM adalah Search Engine Marketing. Apa bedanya SEO dan SEM? Oke. Saya bahasanya bahasa yang mudah aja ya. Kalau SEO itu gratis, tidak berbayar. Kalau SEM itu bayar, alias ngiklan di search engine, ngiklan di Google. Ya, kita mempelajari yang mana SEO ya kalau nggak salah. Tapi SEM juga masuknya ke pay per click. Terus sekalian, ini kalau istilahnya agak rumit-rumit ya, silahkan teman-teman tanya ya, biar teman-teman nggak apa namanya, nggak salah memahami lah ya. Oke. Mengoptimalkan konten untuk mesin pencari agar produk mudah ditemukan oleh konsumen yang mencari informasi terkait. SEO, SEM itu biasanya rata-rata untuk perusahaan yang punya modal ya untuk iklan. Misalkan teman-teman ketik aja misalkan di Google ya, travel umroh Surabaya. Misalkan. Di Google siapa yang muncul pertama? Nah, muncul di halaman pertama itu ada dua, dua apa ya? Dua faktor yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah mengerjakan SEO yang gratisannya, yang kedua juga SEM yang berbayarnya. Kalau bedanya SEO itu alami, natural, organik. Dia akan di halaman satu secara organik. Kalau SEM biasanya dia berbayar, bukan biasanya emang berbayar, ya, berbayar dan sifatnya sponsorship. Makanya kalau dalam beberapa iklan suka ada keterangan ya di halaman satu Google ada iklan gitu ya, ada ads atau sponsor sip gitu ya dan semacamnya. Nah, itu adalah konteks SEM. Kita lanjut. Nah, setelah awareness kita ada di interest ya. Apa definisi interest? Secara
setelah kesadaran tercipta, langkah selanjutnya adalah membangkitkan minat konsumen terhadap produk atau layanan. Kita butuh beberapa strategi ya dalam interaksi ini. Pertama adalah konten berkualitas. Menyediakan informasi yang relevan dan menarik seperti artikel, blog, video tutorial atau infografis yang menjelaskan manfaat produk. Kemudian ulasan dan testimoni, menampilkan ulasan positif dari pelanggan sebelumnya untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan nilai produk. Webinar dan event, ya, mengadakan acara online atau offline untuk memberikan informasi lebih mendalam tentang produk dan berinteraksi langsung dengan konsumen. Ya. Karena memang ini adalah untuk meningkatkan minat, interest, maka konten-kontennya juga harus yang berkualitas gitu. Gimana caranya orang harus berminat ya. Orang tahu produk kita tapi nggak minat ya karena memang itu artinya kita tidak menyampaikan hal-hal apa yang menjadi manfaat dari produk tersebut atau hal apa yang bisa menjadi keuntungan bagi konsumen. Oke, saya percepat ya. AIDA, yang D-nya itu adalah desire atau keinginan. Pada tahap ini tujuan adalah mengubah minat menjadi keinginan untuk memiliki produk. Ya. Nah, ini satu tahap di atas minat adalah keinginan. Ya. Eh, Orang mungkin berminat mau beli baju gitu, untuk di tahun 2025. Tapi minat di tahun 2025 mungkin tidak begitu kuat dibandingkan ketika misalkan, ya terutama mungkin anak-anak ya, ketika menjelang Lebaran, ya minat yang asalnya minat terhadap baju, di Lebaran ini ada yang namanya keinginan desire gitu. Karena ada banyak sekali faktor-faktor psikologis misalnya yang mendorong agar orang tidak hanya sekedar minat, tapi memang menjadi sebuah keinginan atau bahkan kebutuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk strateginya adalah pertama penawaran khusus, ya misalkan dengan menawarkan diskon, kemudian bundling produk atau promosi terbatas untuk menciptakan rasa urgensi. Ini saya ada baju atau jangan baju ya biar relevan, buku ya. Oke, saya mau menerbitkan buku. Oke, kamu mau nggak beli buku saya? Apa alasannya kita harus beli buku gitu? Nah, kalau misalnya kita orang mungkin yang kita tawarkan adalah seorang penyuka buku gitu ya. Dan dia tentu saja berminat untuk buku tersebut gitu. Tapi ketika memang istilahnya eh, dia hanya pada titik minat saja tanpa kita naikkan menjadi keinginan, nah ya pembelian juga tidak akan terjadi. Gitu. Nah, makanya harus ada beberapa strategi ya dalam meningkatkan dari minat ke keinginan. Yang pertama adalah tadi ya penawaran khusus. Ya orang kasih diskon lah gitu ya, atau mungkin kasih sampel. Ya. Buka bab satu atau mungkin apa namanya bab eh, pembukaannya ya situ. Biarkan orang membaca dan ya, sinopsisnya gitu misalkan ya. Biarkan orang membaca sinopsisnya, baru dia akan pertimbangkan tuh lanjut membeli atau tetap bertahan gitu ya. Ya, itu tergantung dari bagaimana kita bisa melakukan penawaran khusus. Kemudian lakukanlah emotional appeal, ya, menggunakan storytelling untuk menghubungkan produk dengan emosi konsumen, menunjukkan bagaimana produk dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Oke, ya. Ada istilah no pain no gain, ya. Atau ya, ada pain, ada gain, ya. Ada rasa sakit, ada keinginan untuk tumbuh. Eh, Dua hal ya. Produk kita tuh harus dua hal. Mau itu kita produknya buku, apapun itu harus memenuhi dua hal. Hal pertama adalah menyembuhkan orang sakit. Ya. Apa maksudnya menyembuhkan orang sakit? Kan ini jualan buku, bukan jualan obat gitu ya. Ya, buku itu harus menjadi obat dari segala kegelisahan, kegudahan, kesedihan, kemalangan, atau hal-hal yang membuat orang itu sakit baik secara mental, psikis, ataupun ya apapun, mau fisik pun sekaligus gitu kan. Saya sakit
kepala gitu kan. Tapi kita dikasih ini obatnya, buku. Gimana caranya? Ya ini bukunya buku untuk tips and trick menyembuhkan obat apa menyembuhkan sakit kepala secara instan misalkan. Mau nggak orang beli? Ya mau lah. Apalagi kalau cocok gitu ya harganya. Nah, hal yang pertama dari produk kita itu harus menyembuhkan dari rasa sakit. Ya. Jadi hilangkan pain. Nah, hilangkan painnya. Hilangkan pain. Oke, itu hal pertama. Hal yang kedua, kalaupun dianya tidak sakit, maka gain, menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan. Ya. Ya, saya nggak sakit apa-apa nih. Ya. Tapi kalau kamu baca buku saya yakin kamu termotivasi setiap hari untuk terus apa ya bekerja dengan semangat untuk menghasilkan uang dengan lebih banyak. Ya. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan uangnya. Gitu. Atau misalkan menumbuhkan ya kecerdasannya, keilmuannya. Kalau buku tidak menumbuhkan, ya pikirkan setidaknya harus kalau buku tidak menyembuhkan, setidaknya harus menumbuhkan. Jadi jangan buat buku atau produk yang biasa-biasa aja, yang tidak menyembuhkan, enggak gitu ya. Yang menumbuhkan juga enggak. Oke. Itu kunci dari apa namanya? Desire ya, keinginan. Demonstrasi produk. Nah, ini ya, demonstrasi produk juga. Kalau memang produk kita baru, ya, baru terbit, atau bahkan juga belum begitu ramai, maka mau nggak mau kita harus ada demonstrasi produk. Kasih demonya dulu. Baik itu dari bentuk, misalnya kontennya video, atau kalau buku ya tadi ya, saya kan kadang jualan buku juga di apa namanya Google Play Store ya. Nah, di Google Play Store tuh biasanya ada tuh beberapa halaman sebenarnya yang bisa diakses. Kalau ibu kan biasanya terkunci ya. Tapi di Google Play Store itu ada beberapa halaman dari buku kita yang kita upload di sana itu bisa diakses ya. Biarkan orang lain membaca dulu ya, beberapa halaman dari buku kita. Kalau dari demonstrasi produk itu orang tertarik, dia pasti akan melakukan pembelian. Tapi kalau enggak ya udah ya nggak ada pembelian gitu. Oke, semoga difahami. Yang terakhir adalah action. Actionnya tindakan ya. Ini adalah tahap terakhir di mana konsumen diharapkan untuk melakukan tindakan pembelian. Strateginya adalah call to action ya. Saya pernah share ya tulisan ini menggunakan CTA yang jelas dan menarik seperti beli sekarang, daftar untuk mendapatkan penawaran khusus. Nah, ini saya sering banget ya kalau misalkan konten-konten untuk promosi ya. Beli sekarang, daftar sekarang. Itu namanya call to action. Jadi panggilan untuk bertindak. Misalkan, segera, apalagi urgent, apalagi eh, booking sekarang. Nah, itu ya call to action. Dibiarkan orang melakukan tindakan. Kemudian proses pembelian yang mudah. Nah, ini juga jangan dipersulit ya. Memastikan bahwa proses checkout di situs web atau aplikasi mudah dan cepat dengan opsi pembayaran yang beragam. Oke. Maaf ya, saya mungkin bahas lagi bukunya Mbak Kustina. Mudah nggak? Kan udah terbit tuh di penerbit si A, misalkan penerbit A. Ya. Di sana pembeliannya mudah nggak? Gitu ya. Atau malah bikin orang malas gitu ya. Dilempar ke Shopee lah, di Shopee mungkin lambat, atau di Tokopedia lah, atau di mungkin websitenya sendiri yang pada akhirnya tidak dipromosikan gitu ya. Atau juga karena memang ada banyak fitur-fitur yang membuat orang mau beli gitu ya. Udah minat, udah ada desire gitu. Tapi tidak jadi beli karena prosesnya belibet gitu. Atau loadingnya lama. Nah, ini yang harus di dievaluasi ya. Kemudian follow up, mengirim email konfirmasi dan terima kasih setelah pembelian serta menawarkan produk tambahan yang relevan untuk meningkatkan penjualan lebih lanjut. Oke. Oke,
Oke, itu tentang mindset dan funneling ya, tentang digital marketing. Terakhir ya, ini halaman terakhir. Apa yang akan menjadi dasar-dasar digital marketing yang akan kita pelajari nanti selama sebulan ya ke depan. Yang pertama adalah tentang search engine optimization ya. Pokoknya sesuai di ini ya di jadwal. Kemudian ada content marketing tadi ya. Gimana caranya mungkin kita bisa mengoptimalkan konten kita agar entah itu mau ngejar FYP atau apa namanya halaman pertama di Google atau masuk ke Explore dan lain semacamnya. Oke. Sejujurnya saya juga jarang-jarang kok sebenarnya. Cuman saya termasuk orang yang meningkatkan kualitas ya, bukannya sekedar kuantitas ya. Nah, dalam konten marketing juga kita akan belajar tentang kualitas dari kontennya. Bukan hanya sekedar kita posting, kita up tanpa perhitungan, tapi memang kita harus lihat kualitasnya juga. Ini adalah strategi untuk menarik dan mempertahankan audiens melalui konten yang relevan dan berharga, termasuk blog, video, infografis, dan konten media sosial. Kemudian juga kita akan belajar sosial media marketing ya. Jadi platform-platform media sosial yang akan membangun merek, kemudian juga berinteraksi dengan audiens untuk mempromosikan produk, memerlukan pemahaman tentang algoritma dan perilaku penggunaan di setiap platform. Beda ya, kita menggunakan Instagram dengan TikTok, menggunakan YouTube, menggunakan apa lagi? Facebook, semua ada algoritmanya. Ya. Algoritma itu apa, Kang Aan? Ya. Algoritma itu bahasa mudahnya itu adalah rumusnya. Nah, di Instagram ada rumusnya, di TikTok ada rumusnya. Rumus ini kan untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi nggak mau tuh mereka yang punya apa namanya media sosial itu apa ya gak ada keuntungan buat mereka. Makanya disusunlah algoritma. Algoritma itu kayak apa ya? Kayak gembok di rumah kita, pagar-pagar di rumah kita, CCTV di rumah kita gitu. Yang pada akhirnya dia mengawasi, dia mengatur, mengontrol aliran flow dari konten-konten yang kita upload. Ya. Mana yang bagus kontennya, simpannya di mana, mana yang biasa aja, mana yang jelek gitu ya. Jadi semua itu ada perhitungan. Kemudian email marketing ya. Cuma mungkin tambahan ya. Kita tidak hanya akan belajar email marketing, tapi juga WhatsApp marketing. Oke. Sama seperti saya ya dengan tim, kita menggunakan WhatsApp marketing. Kenapa kita menggunakan WhatsApp? Karena ada habit, ada kebiasaan dari orang Indonesia itu, habitnya itu bukan email sebenarnya ya, tapi lebih ke WhatsApp. Makanya segala-galanya itu dilakukan di WhatsApp. Bukan segala-galanya, kebanyakan ya. Kirim laporan ke atasan kita, kirim aja via WhatsApp. Apalagi terus ya bikin grup ya, pakai WhatsApp. Mau rapat pakai WhatsApp. Pakai Zoom juga ya. Nah, tapi beda ya kalau orang luar itu masih email, basisnya email gitu ya. Kirim email, kirim email, kirim email. Email. Kemudian yang ketiga adalah analisis data. Ini jelas penting ya. Gimana caranya kita membaca strategi-strategi kita kemudian menjadi data yang berguna untuk kita bisa melakukan tindak lanjut. Jadi sesuatu yang tidak bisa diukur, maka itu tidak bisa diatur. Oke, baca tuh. Segala sesuatu yang tidak bisa diukur, maka itu tidak bisa diatur. Kenapa penjualan kita dikit banget? Sekarang saya tanya, penjualannya mungkin dikit. Sekarang gini, berapa banyak promosi yang telah dilakukan? Kalau tidak bisa menjawab, ya iya kan, dikit. Makanya data untuk ditanya berapa kali promosi yang dilakukan aja, bingung gitu. Nah, itu artinya tidak ada data. Tidak ada data. Oke. Makanya pengolahan data ini juga penting. Oke, ini ya hal-hal yang mungkin akan kita pelajari ke depannya, termasuk dasar-dasar marketing. Oke, teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan 21-27 ya, lumayan 1 jam berarti ya saya cuap-cuap ini.
Silakan kita akan kembali ke sesi diskusi sebelum kita akhiri di pertemuan pertama di kelas digital marketing spesialis ini. Silakan kita buka forum untuk berdiskusi. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin atau ada yang belum jelas atau ada yang membingungkan? Sangat Mau Kang? disilakan. Boleh, boleh, boleh. Boleh nanya berapa? Banyak yang Nanya, ditanyain. kalau yang bisa saya jawab sekarang, saya akan jawab. Kalau mungkin jawab pertanyaan itu nyambung ke materi nanti, ya berarti Oh ya. kalau nanti. Yang ini Kang, kalau digital marketing tuh sekarang security-nya seperti apa ya? Maksudnya kan, misalkan tadi kan banyakin-banyakin follower kayak gitu. Nah, kalau saya sendiri kan kalau di IG itu, di Instagram tuh di private kan, Mm-mm. rada-rada takut gitu. Nah, itu sejauh Oke. mana security-nya? Terus boleh nyambung atau nanti lagi Kang? Oke. Boleh nyambung lah. Nyambung dulu ya, barangkali Ingat. berhubungan. Terus algoritma kan kalau yang apa eh, sebenarnya sih ada nggak sih data yang mungkin ada sih ya, cuma saya kurang tahu aja. Eh, Sebenarnya orang tuh cenderungnya baca jam berapa itu sebenarnya ada kali ya data ya. Cenderungnya baca jam berapa terus kita baiknya tuh posting tuh di jam-jam berapa kayak gitu kan. Sama satu lagi nih mungkin relate sama saya ya terutama kalau yang di industri saya tuh kan jasa ya. Mm-mm. Kalau jasa itu kan trust ya. Kalau yang tadi tuh kalau produk kan bisa tester dulu, kalau Betul, buku bisa betul. sinopsis dulu gitu ya Kang. Tapi kalau si jasa ini, si insurance itu kan antara dua nih Kang, yang mana dulu sih personal branding atau brand dari produk gitu, yang Mm. di apa ya, yang didulukan atau gimana gitu. Itu dulu deh Kang, tiga Ya. ya. Oke, yang pertama security ya, keamanan. Heeh. Eh, Berarti kita harus ini aja. Pertama gini, kalau konteksnya keamanan, sebenarnya tidak ada yang aman ya di dunia internet. Mm-mm. Ya, Ada aja ya. Heeh. selalu ada aja. Makanya juga ini tuh jadi kayak apa namanya? eh, Pisau bermata apa? Ya pisau bermata dua atau keping logam bermata dua. Ada selalu ada menyenangkannya, ada juga yang bikin kita deg-degannya gitu ya. Saya sendiri Mm-mm. pengalaman gitu ya, pernah mengiklan dan itu sampai kena hack, kita kehilangan Oh, 1.000 dolar, bukan 1.000 dolar ya, wah, 100, pokoknya kalau dirupiahkan itu sekitar 15 juta lah ya. Budget iklan kita waduh. tuh sampai dihack sama orang luar lah ya, dan kita kehilangan Hmm. eh, segitu lah ya, hampir 15 juta. Dan itu bukan hanya uang gitu, tapi juga mungkin sampai ke akun kita yang dihack gitu ya, sampai ke, Waduh. Mm-mm. ya pokoknya kita kehilangan beberapa aset lah ya, aset yang digitalnya ya, termasuk akun Facebook, akun Mm-mm. Instagram, dan semacamnya. Nah, itu mungkin sisi apa ya, sisi yang harus kita waspadainya. Tapi memang sisi dari benefitnya adalah tentu saya pikir ini lebih luas ya, lebih lebih banyak hal yang mungkin bisa Mm. benefit selama selama kita bisa menggunakannya dengan optimal, selama kita bisa menggunakannya dengan baik dan juga kita bisa mawas sendiri ya. Dunia digital atau internet itu kan nonstop ya, 24 jam. Ya. Mm. Pengalaman saya ketika waktu di hack itu, kejadiannya itu malam. Jadi di Indonesia lagi malam, di luar negeri malah lagi siang, lagi aktif-aktifnya. Orang-orang mencari celah gitu ya. Oke. Tapi ya pertama adalah teman-teman harus tetap sisi aware tentang security-nya itu tetap harus dipakai ya. Eh, Penggunaan platform digital ini harus dipahami dengan komprehensif ya, dengan menyeluruh. Jadi jangan tuh sampai teman-teman bisa, eh tahu nggak, eh, WhatsApp itu bisa dibuka di laptop gitu ya. Kita tinggal buka apa namanya, browser Google Chrome gitu ya. Terus kita masuk ke web.whatsapp, eh, terbukalah WhatsApp gitu ya. Tapi kita dengan bangganya misalkan membuka itu di internet, di warnet gitu ya. Terus juga kita
kelupaan untuk log out gitu ya, kelupaan untuk keluar. Nah, inilah yang menjadi peluang-peluang kesempatan-kesempatan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Kata Bang Napi, waspadalah. Maksudnya kejahatan terjadi Hmm. bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Ya, ada sebenarnya ada beberapa prosedur ya yang ditawarkan agar apa namanya platform-platform digital yang kita punya ini bisa lebih aman ya. Ya itu harus kita ikuti ya. Kayak misalkan kalau pernah dengar istilah tuh ada two factor security ya, authenticating. Misalkan kalau mau login tuh nggak cukup password, tapi kita butuh OTP gitu ya, butuh apa lagi ya, butuh apa namanya muka wajah ya kita karena kita misalkan mau buka password tapi pakai apa mata kita gitu, atau mungkin pakai sidik jari dan semuanya itu. Ya kalau bisa dilakukan itu lakukan karena itu membuat kita lebih waspada lah, lebih aware juga. Walaupun tadi kalau orang yang jahat mah ya tetap aja wah ya, gitu ya, cari cari hal-hal yang mungkin membuat kita ketika lengah ya kita disantap juga. Oke, gitu. Tapi itu nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir. Tapi saya pikir kalau misalkan beberapa industri kayak perbankan ya, keuangan dan apalagi mungkin juga insurance ya, asuransi saya pikir untuk sistem keamanannya harusnya lebih canggih lah ya dibandingkan industri-industri yang lain. Yang pokoknya berhubungan dengan uang mah biasanya lebih ketat gitu ya keamanannya. Hmm. Oke. Kalau di perusahaannya itu kan ada certified ISO yang data ya, 27.000 itu kan ISO. Tapi kalau personal kan nggak ada Kang Uma. Ya itulah yang membuat kita harus si personalnya itu yang harus lebih aware ya tentang security dan Hmm. platformnya itu ya. Ya, ya mungkin kalau misalkan nanti saya ada kesempatan, misalkan kita bahas di Instagram. Gimana caranya Instagram kita Hmm. nggak mudah dihack misalkan ya. Gimana Oh ya caranya ya. Instagram kita apa ya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah ini yang harus nanti ya itu mungkin bagiannya dari tema security Teknik digital ya. ya. Teknik teknis lah kayak gitu. Mm-mm. Tapi ya nanti lah kalau misalkan saya ada kesempatan untuk nulis itu mungkin saya bisa bisa nulis ya, untuk oke ya tapi balik lagi ya Oke. nggak usah khawatir ya. Ya saya pikir beriringan lah ya. Kalau misalkan kita bisnisnya besar, saya yakin juga pertahanan kita pasti diperbesar gitu. Iya. Ya misalkan pasti Bisnis mah ada risikonya gitu ya Kang. iya gitu. Risiko bisnis ya. Gak mungkin kita Oke. mengabaikan. Itu ya tentang security. Yang kedua itu apa? Tentang jam-jam ya. Algoritma. Oh, Iya. algoritma. Kita tuh ya maksudnya sebenarnya sih kecenderungannya tuh orang tuh baca pernah lihat data sih tapi nggak terlalu ingat banget ya misalkan pagi atau apa kita posting Hmm, yang tepat tuh di waktu-waktu kapan gitu Kang. ya, betul. Ya, mau nggak mau memang yang punya platform pasti punya aturan gitu ya. Kita nggak bisa seenaknya. Ih, kenapa ya yang lain mah setiap posting teh like-nya tuh banyak gitu ya. Terus yang komen banyak. Kita gitu ya. Boro-boro gitu ya, ada yang like gitu ya. Dilirik sama orang lainnya kayak jangan enggak gitu ya. Oke. Beberapa algoritma bahkan ada yang namanya shadow ban ya, shadow ban. Jadi kita tuh kayak nggak di banned tapi padahal di banned sama Instagram gitu ya. Karena beberapa hal misalnya kita Hmm. postingannya yang apa yang sadis-sadis gitu yang berdarah-darah atau Hmm. kemarin tuh misalkan apa kasus bukan kasus ya. Ya pokoknya yang tidak mengikuti aturan rumah tangganya yang punya platform nah itu kita pasti Di eh, band. di tanda petik di ban ya bisa di banned beneran gitu ya nggak bisa pakai atau shadow ban ya jadi seolah-olah kita tuh sebenarnya nggak tahu kita tuh sedang sedang di cancel gitu ya sama platformnya itu. Oke. Nah makanya pengetahuan tentang algoritma juga ini butuh ya nanti kita mudah-mudahan ada ya ada lah insya Allah nanti materinya walaupun cina konon ya, konon algoritma itu berubah setiap tahunnya. Iya. Karena kalau misalkan teman-teman kita ngobrol Instagram aja ya, jadi teman-teman udah ada yang berubah belum Instagramnya yang awalnya dari kotak gitu ya,
1 banding 1 sekarang jadi lebih portrait ya, jadi yang 4 banding 5 gitu. Udah berubah tuh. Dulu Instagram cuman mainnya foto, sekarang mainnya video. Kenapa kira-kira? Ya karena si Instagram juga ngebaca. Sekarang mah orang-orangnya senangnya nontonnya video gitu ya dibandingkan foto. Makanya Instagram juga harus berubah. Dengan berubahnya Instagram ya berarti aturannya juga berubah. Gimana cara untuk apa namanya disukai, disenangi oleh orang lain juga berarti ya harus berubah. Gitu, ya. Kalau misalkan algoritma tentang jam, tentang kualitas. Nah, itu berarti masuknya ke kualitas ya, kualitas. Nah, kita juga harus mempelajari kualitas-kualitas yang memang di apa ya, disarankan oleh platformnya. Kalau misalkan platformnya bilang posting konten yang bagus ya, kualitasnya, fotonya bagus, videonya bagus, ya. Captionnya juga bagus. Nah, itu pasti si algoritma juga ngelihatnya, oh iya ini udah masuk cocok nih kriteria, ya, pasti akan dibantu untuk dinaikkan juga. Itu algoritma itu sebenarnya kalau kita berbicara tentang kegiatan organik ya. Kegiatan organik mungkin jadinya, aduh repot ya, banyak algoritmanya, banyak hal-hal yang harus dipenuhi gitu. Ya algoritma itu kan, organik itu kan untuk jangka panjang. Nah, makanya si platform menawarkan yang jangka pendek. Apa itu jangka pendeknya? Ya udah kamu ngiklan aja. Artinya kita mengeluarkan uang ke platform tersebut. Ya gimana dong? Nah, kalau nggak ada yang iklan kan platformnya juga nggak punya duit tuh, nggak bisa dapat untung dari platformnya. Nah itulah bisnis ya, yang organik, dipanjangin prosesnya gitu ya, sehingga orang harus ngikutin step by stepnya. Kayak misalnya kalau pengguna YouTube harus 1.000 subscriber dulu, terus 4.000 jam tayang gitu ya, 4.000 apa menit ya, 4.000 jam ya, 4.000 jam tayang gitu. Baru deh nanti kamu dapat apa namanya, monetize gitu ya gitu. Itu kalau mainnya organik. Tapi ya yang punya platform akhirnya pengen juga dong dapat untung. Makanya ya udah kalau nggak mau capek-capek organik, bayar aja ke kita. Kita bantu kamu lebih cepat untuk tumbuh followernya, untuk tumbuh subscribernya, gitu. Untuk banyak jam tayangnya dan seterusnya. Jadi kita pakai duit gitu. Ya, ya namanya juga bisnis ya. Oke, itu mudah-mudahan menjawab. Yang kedua, yang ketiga, saya lupa lagi. Yang ketiga tuh ini kan kalau personal branding sama produk brandnya tuh ngeduluin Oh, yang mana jasanya kalau ya. jasa ya. Mm-mm. Kalau itu kan bisa tester, bisa Mm, sinopsis. Kalau mm. jasa kan trust ya. Ya, ya, yang pasti kalau jasa itu adalah eh, yang harus kita jual itu adalah testimoni, ya. Jadi success story ya, Oh success iya itu story ya gitu betul. ya. Itu yang Iya, harus iya. kita jual. Kalau misalkan, karena kan abstrak gitu kan, karena kan nggak bisa kita lihat langsung Mm, gitu kan. Eh, saya belakangan juga apa namanya, ada proyekan dengan salah satu travel gitu ya, kontrak tertentu lah ya dengan salah satu travel. mm, Gimana caranya memasarkan travel? Ya, gimana caranya orang percaya misalkan, jangan-jangan nanti kayak first travel tuh misal ya, kalau misalnya, mm, ya ya kita mah kedepankan aja apa yang sudah kita lakukan ya, kecil besar oke, tapi oke. ini menunjukkan sebuah integritas kita dalam pelayanan. Misalkan, eh, di travel saya tuh 100% semua jamaah berangkat, gak ada tuh si history yang gagal berangkat gitu ya. Oke, oke. Tuh. Kalau dalam insurans misalkan ya tadi ya mungkin yang beberapa hal apa, kalau insurans tuh yang krusial tuh tentang klaim gitu ya atau apa. Nah itu yang diangkat tuh. Mm, Ini yang klaim tuh, lihat tuh. Bapak ini baru klaim misalkan ya. Sekian ratus iya. juta cair tuh nggak ada masalah gitu kan. Itu yang harus Mm, dibangun sih ya. Nah, yang pertama apa namanya, success story-nya ya berupa testimoni ataupun mungkin dokumentasi-dokumentasi yang apa terpercaya gitu ya. Yang kedua tadi sebenarnya benar juga, tetap
personal branding itu paling yang juga penting ya harus di, di apa ya dijual gitu ya. Karena orang terutama jasa gitu ya gak ngelihat produknya gitu, tapi tentang Mm-mm. siapanya nih yang nawarin ke kita gitu ya. Ada istilah apa namanya? Kalau ini mungkin ini tentang makan ya. Eh, kita tuh kadang bukan kadang ya, sering kali tidak mempermasalahkan kita tuh mau makan apa. Saya nggak, benar nggak? Tapi kita tuh kadang kali masalah kita tuh bukan makan apa, tapi makan dengan siapa, ya. Yang bikin nikmat tuh gitu, saya. Kalau dengan orang yang Mm. membuat kita senang, nyaman, gitu, nah, kita mungkin makan juga jadinya lebih lebih enak ya. Eh, Nah, produk jasa juga kayak gitu, ya. Jadi Eh, berbarengan kali ya Kang ya, nggak ada yang hmm, didahulukan personal dulu atau apa dulu ya Kang. betul, karena ya saya yakin sih kalau produknya jelas ya, jasanya bagus, saya yakin juga itu menghasilkan orang-orang personal-personal yang benar juga berkualitas gitu. Nggak apa ya, nggak ada kesan penipuan lah. Kan kita gini aja, kita kan konteksnya ini marketing ya, konteksnya marketing. Mm-mm. Marketing itu sangat dikenal oleh orang-orang itu kan sebagai orang yang manipulator ya, memanipulasi. Mm-mm. Kita mau, misalnya saya marketing mobil misalnya, ada di mall datang gitu yang mau lihat mobil. Kita tahu bahwa mobil apa namanya kompetitor kita tuh lebih bagus gitu. Yang Mm-mm. namanya marketing kan pasti, ah jangan ke sana Pak gitu ya. Terakhir ada berita, ya maksudnya dalam beberapa hal gitu kan banyak orang yang akhirnya eh, lebih sibuk apa namanya mencari kelemahan orang lain, kompetitor kita, Lama lah iya. atau juga melebih-lebihkan dari produk kita, jasa kita gitu kan yang sebenarnya Mm-mm. itu malah akan menjadi tidak relevan ataupun tidak apa ya tidak bagus lah buat buat personal Iya. branding kita karena sekalinya misalkan dia kecewa gitu ya mereka dia udah percaya ambil produk kita terus kecewa ya tidak ada tuh yang namanya eh, repeat order lah atau jadi customer loyalitas yang bertahan gitu. Nah itu malah akan menimbulkan ya impact negatif lainnya. Jadi saya pikir hmm, kita harus punya integritas Dua-duanya ya. baru. Bangunlah Iya. integritas baik dari sisi jasanya ataupun juga dari personal orang yang mengelola ataupun memasarkan jasa tersebut ya. Dan ya kayak gini aja sih sama kayak orang penulis dengan eh, saya bukannya menyalahkan ya saya bukan menyalahkan tapi kadang juga kan ada tawaran-tawaran program menulis 24 jam menulis buku dengan AI misalnya. Bener nggak dia bisa jadi buku? Ya mungkin bener gitu. Ya mungkin bener beres gitu. Tapi ya, siapa yang mau beli? Maksudnya gini, orang baca buku, pernah nggak teman-teman baca buku beres satu buku dalam 24 jam? Mungkin pernah ya, mungkin pernah atau mungkin juga tidak pernah. Tapi setidaknya yang bisa kita pahami adalah jarang atau sedikit orang yang akan membaca satu buku dalam 24 jam. Tapi ini gitu ya, ada yang bisa nulis buku dalam 24 jam. Pertanyaannya adalah ketika dia menulis buku itu apakah dia tulis kemudian dibaca lagi? Kan harus biasanya dibaca lagi ya. Akhirnya boro-boro mungkin ya nulis dibaca lagi. Jadi kualitasnya itu mau seperti apa gitu. Nah, dari situ kita harus paham. Eh, Kadang kita jangan terjebak juga dengan memberikan pernyataan yang muluk-muluk ke nasabah kita atau ke konsumen kita gitu kan. Yang pada akhirnya mau kita berbuih gitu ya kata-kata itu juga pada akhirnya itu tidak menjadikan sebuah benefit yang merusak integritas kita lah ya kita akan dicap sebagai orang yang penipu pembohong atau ya apapun lah yang menurut saya itu menjadi suatu hal yang tidak menjaga integritas kita oke
Eh, ya itu mungkin barangkali ya kita mudah-mudahan bisa Ya, menjawab. nuhun Kang. Ya, siap. Nah, teman sekalian itu juga kalau kita berbicara tentang digital marketing, saya termasuk juga orang yang paham kalau misalkan eh, jumlah follower itu penting. Kalau di media sosial ya, kita jadi lebih tampak lebih keren. Dan bahkan kalau misalkan teman-teman mau pesan ke saya, Kang bisa nggak injek 10.000 follower ke Instagram saya? Bisa, ya. Ada banyak channelnya gitu. Cuma itu dalam digital marketing itu tidak disarankan. Itu tidak disarankan. Ya. Panjang lah bahasanya. Tapi itu sangat-sangat tidak disarankan kita apa ya, memanipulasi media sosial kita dengan bot-bot atau robot-robot yang nggak jelas lah. Itu malah akan merusak media sosial kita. Oke, itu mungkin ya. Mudah-mudahan menjawab Tita Haturun. Terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya. Dan kita lanjut ke Mbak Kustina ya. Kalau ada masing-masing tahap AIDA contohnya ya. Masih belum paham untuk aplikasinya. Saat ini saya share info ke sosmed buku baru saya. Kemudian orang respon di komen like maupun japri. Begitu di japri dan info lagi respon hanya terima kasih infonya. Ya, contohnya apa ya? Ini saya contoh contoh sederhana aja ya. Awareness. Oke, contoh dari awareness adalah eh, tahu ya, harus kita ngasih tahu dulu. Oke, berarti yang harus dikasih tahu itu adalah apa namanya? Bahwa ada buku yang namanya apa ya? Misalkan contohnya buku tentang cinta kasih misalkan. Oke, ya. Tahap ini kita harus tahap yang cukup effort ya, banyak hal. Ya. Kuncinya adalah di kuantitas sebenarnya kalau awareness itu. Jadi cobalah apa namanya tingkatkan eh, visibilitas ya, visibilitas dari produk kita itu ke sebanyak-banyaknya sebanyak-banyak orang. Kalau bisa, misalkan kita target aja, hari ini saya ingin ngasih tahu bahwa saya punya buku ke 1.000 orang. Oke, mampu nggak 1.000 orang? Gimana caranya? Bisa ya, gampang banget. Apalagi kalau follower kita adalah 10.000. Nah, betul nggak? Atau follower kita misalkan 100.000. Kayaknya kalau ngasih tahu ke 1.000 orang mah ya kecil atuh. Tinggal sekali posting orang pasti tahu. Oke. Nah, coba dianalisis. Dianalisis ya, Mbak Kristina misalkan. Ketika posting ya, ketika posting apa namanya? Buku kita itu berapa orang yang melihat ya? Berapa orang yang melihat? Oke. Kalau misalkan ada kok yang komen, ada kok yang share, ada kok yang japri gitu. Ya. Nah, itu juga harus jelas ya, berapa orang. Kalau angkanya masih relatif kecil, ya, berarti peluang closingnya juga atau peluang pembeliannya juga masih masih kecil, ya. Nah, jadi masalahnya saya pikir bukan di contoh awarenessnya, karena saya pikir setiap orang pasti melakukan hal pertama mengasih tahu ya produk kita itu ngasih tahu ke sebanyak-banyaknya orang. Tapi yang jadi masalahnya itu saya sih berpikirnya harus by data ya. Kalaupun kita apa posting di Instagram ataupun dimanapun itu, coba lihat berapa orang yang ngelihat. Ya. Kalau masih di bawah 1.000 orang, ya, ini mah by data ya dan pengalaman saya. Kalau masih di bawah 1.000 orang, apa yang kita posting, ya saya pikir peluang untuk closing atau terjualnya produk kita itu kecil. Ya. Peluang untuk produknya itu kecil. Kenapa kecil?
Karena 1.000 orang itu masih ibaratnya lautan. Atau jangankan lautan ya. Bayangkan ya, dari 1.000 orang itu, kan nanti akan kita saring lagi nih. Memang dari 1.000 orang tuh yang minat berapa orang gitu. Itu baru yang minat. Nanti ke depannya kalau misalkan untuk disaring lagi ke orang yang mau, yang punya duit gitu misalkan. Itu berapa orang? Makin kecil, kecil. Maka eh, kalau ibaratnya contoh ya, awareness itu contohnya adalah semua hal orang pasti pernah. Ya, ya posting lah, sering-seringlah posting, sering-seringlah up ya untuk apa namanya orang tahu ya, meningkatkan visibilitas dari produk kita. Oke, itu awareness ya. Jadi eh, posting, kemudian kalau itu kan organik ya. Nah, tadi kalaupun mau nyoba iklan, nah itu bisa lebih cepat ya, itu bisa lebih cepat. Tapi ingat ya, kampanye awareness itu bukan diukur dari pada akhirnya seberapa banyak produk kita terjual. Kita harus tetap fokus. Awareness adalah memberitahu ya, memberitahu bukan tempe. Awareness itu adalah kampanye untuk memberitahu, bukan kampanye untuk membuat orang membeli. Ya, harus beda ya. Awareness itu adalah kampanye memberitahu. Kita harus fokus. Kita fokus ke memberitahu ke sebanyak-banyaknya orang. Oke, karena nanti ada tekniknya. Setelah memberitahu, nah gimana caranya tadi biar orang berminat. Ini mungkin di materi hmm, antara sosial media dan PPC ya, pay per click. Ini kita akan bahas lebih dalam tentang awareness biar nanti jadi pindah ke orang yang berminat. Yang berminat kita ubah jadi orang yang punya desire, gitu, keinginan. Nah, baru yang keinginan sampai ke aksi, akhirnya membeli produk kita. Lebih lebih apa? Lebih dalam nanti ya di bab itu. Sementara mungkin contoh-contoh sederhananya adalah tadi ya untuk awareness, posting ya, tetap aja mainkan semua media sosial, post sebanyak-banyaknya. Jangan apa ya, jangan bosan. Jadi tingkatkan visibilitasnya. Terus untuk contoh interest, interest tuh apa nih? Nah, kita harus evaluasi. Orang yang sudah tahu tapi tidak berminat berarti yang salah adalah kontennya. Ya, kontennya kita tidak menggugah, kontennya kita tidak menyentuh hati, gitu. Tidak tidak membuat orang pada akhirnya, ih apa sih gitu. Ya, dari tahu ke minat ya berarti ya konten yang kita up itu terlalu flat, terlalu datar, monoton lah ibaratnya. Kayak orang ngasih informasi apa namanya, sedot WC misalnya, WC. Nempel cuma teks aja ya, ya gitu. Orang ya, oh ya udah gitu kan. Nanti aja kalau butuh baru deh cari. Tapi mungkin orang pasti akan lupa dengan nomor HP-nya, nomor takut. Tidak membuat orang mau nge-save gitu nomornya. Ya, nah berarti kontennya itu harus diperbaiki. Misalkan, maaf ya, ini bukan maksud jorok ya. Kontennya kita pasang iklan sedot WC ya. Tapi bayangkan kalau dalam iklan sedot WC itu ada figur, mohon maaf ya ini hanya contoh ya, figur Syahrini misalkan ya. Ayo satu WC bareng saya misal gitu. Kan itu bikin orang jadi wow gitu kan. Syahrini punya bisnis satu WC. Tapi itu kan jadi suatu orang yang dari tahu akhirnya minat gitu ya. Nah, oke. Nah, dari minat gimana caranya ke berubah jadi ah saya save nomornya gitu kan. Terus saya foto nomornya biar nanti di masa depan saya kalau ada masalah dengan sudut C saya akan menghubungi itu. Nah, itu konteks dalam mengubah minat ke desire.
Terus gimana caranya tadi dengan desire untuk menjadi action? Nah, kita bisa tuh tambah urgensi-urgensi, misalkan hanya untuk 5 orang pertama sampai jam 10 pagi. Nah, Senin besok harga naik. Nah, gitu. Kita sedikit mengancam nih, sedikit memberikan urgensi, ya, sedikit memberikan urgensi sehingga produk kita seolah-olah langka. Gitu. Kalau tidak bertindak sekarang, kalau nggak beli sekarang, ya kapan lagi? Gitu. Kita nggak akan menjanjikan ada peluang yang sama di masa yang akan datang. Nah, itu contoh apa namanya dari desire ke action. Gitu ya, kurang lebih contohnya. Tapi ingat kalau misalkan ada yang komen, ada yang japri, ada yang like, terus dipantau ya, berapa orang, berapa orang, berapa orang. Karena kalau ternyata setiap kali posting cuman segitu aja, ya udah berarti masalahnya emang di visibilitas. Masalah di visibilitas. Belum banyak orang yang mau melirik dari konten kita yang kita posting. Antara kontennya tidak baik atau standar atau flat atau yang tidak membuat orang eh, ya maksudnya apa sih? Atau salah salah orang kita jualnya. Ya, ibaratnya kita mau mancing tapi di sawah gitu ya. Ya di sawah mah tuh gak ada ikan, gitu, ada juga belut gitu. Itu ya, kita salah salah segmen ya. Bisa jadi itu salah segmen. Nah, itu juga ada di materi mana tuh ya. Oke. Pokoknya eh ya tunggu aja ya, kita bersabar. Nanti kita akan sampai ke hal-hal yang mungkin selama ini jadi pertanyaan dalam benak masing-masing. Kalau saya alhamdulillah pengalaman hampir 15 tahun ya di dunia marketing, jadi agak sedikit paham nih journey-nya. Journey itu perjalanan customer tuh gimana ya. Customer ada yang berhenti di tahu gitu. Kita harus paham orang yang berhenti di cukup tahu itu sebenarnya kita harus paham dia tuh berhenti karena apa. Tapi kebanyakan orang yang berhenti di cukup tahu itu ada karena di misalkan ya di harga. Saya minat sih ya, tapi harganya nggak cocok atau nggak masuk akal bagi dia gitu ya. Nah, gitu. Antara dia nggak punya duit misalnya, atau memang ya tadi eh, antara si produk atau bukunya itu merasa tidak senilai dengan harga yang ditawarkan. Nah, makanya juga kalaupun kita mau jualan produk, makanya tadi kasihlah sampel dulu. Atau kalaupun misalkan sampel agak sedikit, ya yang paling murah sih sampel. Tapi ada juga yang kadang orang tuh akhirnya bakar uang dulu. Bakar uang tuh bukan bakar uang ya maksudnya. Kita buat orang kenal dulu dengan buku kita. Tujuan kita adalah gimana caranya kita membuat testimoni testimoni orang agar sudah membaca buku kita itu merasa lebih baik ya. Tadi ya, antara menghilangkan pain atau menambahkan gain, menumbuhkan gain atau menyembuhkan pain. Ada tuh pada akhirnya yang jualan e-book ya, buku yang sebenarnya harganya 50.000 ke atas gitu misalnya, itu dijual cukup dengan 10.000. Edisi promo 10.000 untuk 100 orang pembeli pertama, misal kayak gitu. Tujuannya bukan kita jualan sebenarnya itu, tapi lebih ke kita membangun kredibilitas dari produk kita. Oh, terjual 100 eksemplar dalam 1 hari gitu kan. Kan itu menjadi sebuah dahsyat strategi yang dimana pada akhirnya oh iya gitu kan. Ini bukunya kayaknya bagus banget nih gitu. Sehari aja orang udah beli 100 eksemplar gitu. Misalkan seperti itu. Makanya itu pentingnya kita juga nanti kalau udah jadi itu ada launching gitu ya, ada soft launching, hard launching gitu. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan eh, apa namanya keper- ya seolah-olah bukan seolah-olah ya ya memang kita tunjukkan bahwa memang buku kita itu benar-benar berkualitas. Oke itu ya barangkali eh, dari saya. Oke teman-teman udah jam 10, masih ada pertanyaan nggak atau kalau oh ya
Kayaknya kita cukupkan ya untuk pertemuan kita di malam hari. Oh, masih ada nih yang ngechat. Oh, terima kasih ya, jelas ya. Alhamdulillah. Oh, jelas. Siap. Terima kasih ya semuanya yang sudah hadir. Insya Allah nanti juga saya akan terus promosi ya untuk program ini agar semakin ada banyak orang yang bisa berjoin ya. Tapi terima kasih ini adalah orang-orang pertama yang bergabung. Kita akan terus tingkatkan ya peserta-peserta yang hadir di malam. Oke, ada Mbak Hesti ya, masih fresh ya. Ada Mbak Elva, Mbak Ita, Mbak Wulan, Mbak Kustina. Oke, saya izin untuk pertama ini kita dokumentasikan. Kalau misalkan bisa on cam boleh, kalaupun tidak juga nggak apa-apa ya. Yang penting ada namanya saja sudah cukup. Oke, sebentar, sebentar. Oke, saya akan dokumentasikan. Hitungan ketiga, satu, dua, tiga, semuanya, semua, berdua ya kita semua, bukan semua. Oke, satu, dua, tiga, sip. Oke, sudah. Kang Oke, Aan ini nggak ada grupnya. ada. Nanti saya buatkan setelah ini ya, biar kita juga bisa diskusi ya langsung. Sama nanti Oh ya gitu. ada seperti biasa ada beberapa materi ya PDF yang akan saya juga share di grup. Baik, demikian untuk pembukaan kelas digital marketing spesialis ya di bulan Februari tahun 2025. Terima kasih untuk kesediaan dari teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di jadwal selanjutnya hari Thanks Pak Aan. Sabtu dan Minggu. Ya, sama-sama. Tutup. Terima kasih dari saya. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi